Hai, di video kali ini gue bakal ngasih kalian rekomendasi ujian mandiri yang bisa kalian ikutin. Atau mungkin yang wajib kalian ikutin. Oke, di sini gue ada beberapa parameter. Yang pertama itu adalah parameter biaya, lalu peluang, jenis seleksi, dan yang terakhir itu fleksibilitas UKT kampus. Gue pakai parameter ini biar penilaian gue bisa seobjektif mungkin. So, tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung aja ke yang nomor pertama. Yang pertama ini adalah seleksi SIMAK UI. SIMAK UI sendiri merupakan salah satu jalur masuk ke UI selain SBMPTN dan SNMPTN. Nah, SIMAK UI ini biasanya dia itu menggunakan jalur tulis. Tapi mungkin karena sekarang lagi UTBK, mereka akan menggunakan jalur CBT. Maksudnya tesnya itu menggunakan komputer. Karena di tahun 2020 sendiri SIMAK UI menggunakan CBT teman-teman. Jadi waktu tahun kemarin itu ada gue ikut SIMAK UI dan dia ujiannya dari rumah. Oke, sekarang kita masuk ke parameter biaya. Untuk biayanya sendiri SIMAK UI sepencarian gue itu adalah sekitar 400 ribuan. Nah, 400 ribu ini kalian udah bisa milih 2 jurusan. Tetapi bagusnya SIMAK UI ini dia bisa hingga 6 jurusan teman-teman. Jadi nanti kalian tuh bisa hingga 6 jurusan, tapi tentunya merogoh kocek yang lebih banyak. Nah, untuk 6 jurusannya ini teman-teman bisa milih maksimal 3 prodi S1 reguler, 3 prodi S1 paralel, dan yang terakhir 3 prodi vokasi. Jadi untuk misalkan teman-teman di sini pengen 6 jurusan, teman-teman bisa milih 3 pertama bisa yang S1 reguler, 3 yang kedua bisa S1 paralel, atau 3 yang pertama itu S1 paralel, 3 yang kedua S1 vokasi, dan kombinasi lainnya. Nah, karena kita di sini di SIMAK UI bisa milih prodi lebih banyak, otomatis peluang untuk masuk ke UI melalui jalur SIMAK UI itu bisa dikatakan lebih besar. Walaupun emang kalau misalkan kita ngelihat dari persentase statistik yang ada di website SIMAK UI-nya sendiri, itu mengatakan bahwa persentasenya di bawah 10% untuk masuk ke setiap jurusan yang ditawarkan. Tapi tetap aja menurut gue semakin banyak kita bisa memilih, maka semakin terbuka juga peluang kita untuk kuliah di UI. Untuk jenis tesnya sendiri tadi udah gue bahas sebenarnya, cuman sini gue pengen tekanin lagi bahwa jenis tesnya ini adalah jenis tes tulis, yang artinya bahwa di sini pure teman-teman menggunakan nilai tes tulis teman-teman, bukan dari nilai raport. Tapi agak beda nih di SIMAK UI 2021 teman-teman. Di SIMAK UI 2021 itu sama dengan SIMAK UI 2020. Mereka akan menggunakan nilai UTBK. Sebenarnya bukan menggunakan sih, mereka meminta nilai UTBK yang sebenarnya tujuannya juga kita belum tahu nih tujuannya buat apa. Tapi di sini gue ada 2 perkiraan ya. Ini ingat, ini perkiraan, gue nggak tahu ini benar atau salah. Perkiraan yang pertama, nilai UTBK ini akan dicampurkan dengan nilai SIMAK teman-teman. Misalkan nilai SIMAK nanti porsinya 70% dari nilai total, sedangkan nilai UTBK porsinya 30% daripada nilai total. Itu perkiraan yang pertama. Lalu perkiraan yang kedua, nilai SIMAK ini bisa aja menjadi verifikasi atau keabsahan dari nilai SIMAK teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu kan bahwa SIMAK ini sekarang yang 2021 itu menggunakan CBT ya, sama dengan 2020. Yang mana pengawasannya juga pasti lebih longgar dong karena menggunakan komputer. Nah, tujuan dari perkiraan kedua ini itu sebenarnya adalah nilai UTBK sebagai verifikasi. Yang artinya bahwa ketika misalkan nilai UTBK teman-teman rendah, tapi ternyata nilai SIMAK teman-teman tinggi, maka mungkin saja pihak SIMAK itu jadi curiga terhadap keabsahan daripada nilai SIMAK teman-teman. Tapi tetap saja ini hanya perkiraan ya teman-teman. Jadi ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi ada 2 kemungkinan untuk penggunaan nilai UTBK tadi. Yang pertama itu adalah sebagai kayak pembobotan gitu, diambil persentase daripada nilai kedua ujian, yaitu UTBK dan SIMAK, dan yang kedua untuk verifikasi keabsahan nilai teman-teman. Karena misalkan SIMAK 2020 kemarin gue sempet ngeliat banyak banget di berbagai media sosial, baik TikTok, Instagram, maupun Facebook, itu banyak banget orang yang nge-share bahwa ketika mereka sedang ujian SIMAK, ternyata di balik layar ada orang yang mengendalikannya. Alias maksudnya kayak contek gitu, tapi dibantu sama tentor atau mentor yang jago ngerjain soal. Tapi tetap aja walaupun kayak gitu, gue yakin bahwa suatu saat mereka juga akan terkena terkena batunya gitu. Jadi ya kalau misalkan lu mengkhawatirkan tentang kecurangan sih, kata gue itu sangat membuang-buang waktu. Mendingan lu belajar dan cari info-info PTN yang lainnya. Untuk parameter yang terakhir soal fleksibilitas UKT kampus, karena UI itu digadangkan menjadi kampus nomor 1 di Indonesia, maka gue percaya bahwa UI tidak akan pernah menawarkan kesusahan dalam penawaran UKT. Jadi untuk teman-teman yang pengen masuk UI melalui jalur SIMAK, nggak usah takut. Karena walaupun teman-teman melalui jalur SIMAK, asal teman-teman keterima yang
reguler bukan yang paralel, maka dipastikan UKT teman-teman akan sama fairnya dengan mereka yang lolos di jalur SBMPTN dan SNMPTN. Artinya apa? Misalkan ada temennya kamu yang lolos di jalur SBMPTN, UKT-nya 7,5 dengan kemampuan ekonomi yang sama dengan diri kamu. Terus kamu ternyata nggak lolos di SBMPTN tapi lolosnya di SIMAK UI dan jalur reguler, maka bisa dipastikan bahwa UKT kalian nggak akan beda lah, karena ya memang UI itu sangat fair dalam bidang UKT. Oke, jadi itu untuk yang pertama, yaitu jalur SIMAK UI wajib lo ikutin. Di yang kedua ini kita ada UTUL UGM. UTUL UGM sendiri merupakan nama ujian tulis untuk masuk ke Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta. Untuk biaya pendaftarannya sendiri sebenarnya tergantung lokasi di mana kamu ingin mengambil tes daripada UTUL UGM. Nah, tapi untuk tahun ini gue sebenarnya masih nggak tahu nih apakah tesnya itu akan diadakan secara offline atau ada tes online atau hanya menggunakan nilai UTBK saja. Tetapi berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2020 sendiri mereka hanya menggunakan nilai UTBK dan rapot deh kalau nggak salah. Terus kalau misalkan di 2019 teman-teman tes offline, di 2018 juga teman-teman tes offline. Nah, balik lagi kita ke biayanya. Untuk biayanya sendiri tergantung nih teman-teman ada di mana. Kalau misalkan teman-teman di Jogja, maka biaya tesnya itu lebih murah, yaitu sekitar 325.000. Sedangkan kalau misalkan teman-teman di luar Jogja, teman-teman harus merogoh kocek yang lebih besar, sekitar 550.000. Kenapa gue suka sama tes UTUL UGM? Karena tes UTUL UGM ini kalau misalkan kita menggunakan tes yang offline itu jauh lebih fair, karena itu benar-benar berdasarkan kemampuan daripada ujian teman-teman pada hari itu. Dan juga menurut gue untuk soal UTUL UGM ini nggak terlalu sukar, jadi bisa dibilang medium lah. Jadi untuk teman-teman kemungkinan besar peluangnya bakal lebih besar. Dilihat dari UKT-nya sendiri, sebenarnya untuk lolos di jalur UTUL UGM sama jalur SBMPTN atau SNMPTN sama saja. Jadi untuk teman-teman yang misalkan khawatir untuk masuk lewat jalur mandiri di Universitas Gadjah Mada, nggak usah khawatir karena UKT teman-teman akan sama dengan mereka yang lolos di jalur SBM ataupun SNM. Tapi tenang aja, kalau misalkan teman-teman masih khawatir tentang UKT, nggak usah takut, karena gue yakin setelah teman-teman masuk di Universitas Gadjah Mada akan banyak beasiswa yang menunggu teman-teman. Sebenarnya semuanya balik lagi sih ke teman-teman sendiri, apakah teman-teman pengen nyari beasiswa atau enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman khawatir, nggak usah khawatir karena banyak banget beasiswa. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Di yang ketiga ini mungkin akan jadi salah satu jalur mandiri yang paling pricey atau paling mahal lah ya dari dua jalur yang gue udah sebutin sebelumnya. Karena di dua jalur yang udah gue sebutin sebelumnya itu adalah jalur-jalur yang tidak memungut uang pangkal dan juga UKT-nya bisa dibilang UKT yang murah. Di yang ketiga ini ada jalur SMITS atau seleksi mandiri masuk ITS. Kenapa di sini gue masukin SMITS? Karena menurut gue jalur SMITS ini juga salah satu jalur yang paling fair, karena ya emang mereka seleksinya itu nggak menggunakan rapot, mereka menggunakan nilai daripada UTBK teman-teman. Untuk SMITS sendiri sengaja gue masukin karena memang menurut gue sendiri itu chance masuknya cukup tinggi ya, maksudnya fair banget lah, nggak ada yang namanya hoki-hokian, bener-bener yang masuk itu adalah mereka yang sudah di ranking lewat sistemnya ITS. Bicara soal UKT dari ITS ini sebenarnya tergolong murah ya, cuman seingat gue sekarang udah naik deh. Kalau misalkan lewat jalur mandiri tuh sekarang kalau nggak salah 15 juta UKT-nya. Terus kalau misalkan untuk uang pangkalnya itu ada patokan minimumnya. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin emang menghindari jalur mandiri yang menggunakan uang pangkal bisa menghindari jalur mandiri ITS, tapi gue yakin juga ada banyak dari teman-teman yang memang sudah menyiapkan uang untuk masuk ke jalur mandiri. Bicara soal beasiswa, di ITS sendiri banyak banget beasiswa yang nggak kalah worth it-nya dengan beasiswa yang ada di PTN-PTN yang lainnya. Karena kita bisa tahu dari rankingnya sendiri, ITS masuk 5 besar PTN di Indonesia, yang mana gue percaya ketika PTN sudah masuk ke PTN 5 besar, maka beasiswanya akan banyak sekali. Oke, anyway, thank you guys for watching, hope you guys enjoy this video. Jangan lupa klik subscribe kalau misalkan kalian pengen nungguin video-video gue yang lainnya. Dan jangan lupa juga klik like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, tapi sampaikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Itu aja dari gue. Thank you guys for watching. Goodbye. Nonton Naruto asik nih kayaknya. Coba kita cari Naruto. Tolong. Cek dulu, cek lagi. Udah GG. Oke. Tutup. 3, 2, 1. Hai, 3, 2, 1.
Gue pakai parameter ini biar penilaian gue bisa seobjektif mungkin. 3 dus. So, tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung aja ke yang nomor pertama.